Selamat pagi pemirsa, kali ini di segmen ini sungguh berbeda karena kita ada di segmen Journalist Day MJN 2025. Yang saya mau wawancara kali ini pemirsa adalah sosok jurnalis senior. 25 tahun sudah berkarya di dunia jurnalistik Indonesia. Tentunya ini menjadi banyak pertanyaan dari saya pribadi dan mungkin juga banyak dari jurnalis kita yang juga bertanya, kenapa ya bisa bertahan sampai 25 tahun jadi jurnalis? Apa suka dukanya, apa value hidup yang bisa dibagikan dengan menjadi jurnalis selama 25 tahun? Langsung saja, saya sudah ada di ruangan dari jurnalis senior Aris Fadila alias Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV. Selamat pagi Mas Aris. Pagi. Jason Sambo. Makasih ya Mas, udah disambut di ruangan ya Mas ya. Jurnalis muda harapan bangsa. Aduh, bisa aja. Inilah jurnalis senior panutan. Kita boleh ngobrol-ngobrol lah Mas? Boleh. Aku ganggu waktunya nggak apa-apa ya? Boleh. Kita enaknya ngobrol di mana nih Mas Aris ya? Di kursi ini aja ya, sofa ya. Oh, boleh. Kita duduk di sini berarti Mas Aris. Oke, aku di Sana sini ya. Oke. Inilah sosok pemirsa jurnalis senior yang mau saya wawancarain, Mas Aris Fadila. Mas Aris tuh 25 tahun ya Mas ya, berarti in total ya jadi jurnalis ya Mas ya? Di Metro 25 tahun. Di Metro Sebelumnya 25 di tahun. media cetak koran. Oh berarti lebih dari 25 tahun, saya harus lalat tuh berarti ya. Tapi gini Mas, lebih dari 25 tahun menjadi jurnalis itu apa yang membuat Mas Aris tuh bertahan dengan profesi ini? Gimana ya? Sebenarnya saya nggak pernah bercita-cita jadi jurnalis, ya kan. Tapi kemudian akhirnya menjadi jurnalis, takdir lah menjadi jurnalis. Dan saya pertama jadi jurnalis itu kan karena sesuai dengan sekolah saya, ekonomi, jadi jurnalis ekonomi. Tapi hobi saya olahraga. Bukan hobi main sih, bukan hobi main olahraga, tapi hobi nonton, hobi senang lah dengan olahraga. Dan kemudian pindah ke media koran dan saya jadi jurnalis olahraga dan gimana ya, menjalankan hobi sambil kerja gitu ya. Jadi nggak berasa gitu ya Mas Aris? Enak gitu ya. Dan kemudian tahun 2000 saya bergabung dengan Metro TV sampai sekarang. Dari sekian banyak pengalaman yang sudah diikuti, pengalaman liputan di lapangan sampai dengan posisi sekarang, pengalaman yang paling diingat, yang paling berkesan apa Mas Aris? Sebenarnya semua berkesan buat saya ya. Menjadi jurnalis ternyata sesuatu yang cocok lah ya, berkesan bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat. Tadi juga hobi tapi juga bekerja. Gitu. Semua berkesan. Saya basicnya wartawan olahraga. Di olahraga itu kan tadi sambil nonton bola, senang, terus dibayar. Enak kan? Apalagi olahraga bisa liputan kemana-mana ke luar negeri. Yang paling berkesan saya sebagai jurnalis olahraga tentu saya meliput Olimpiade tahun 2012 di London. Itu kalau istilahnya ini Jason untuk wartawan olahraga, kalau meliput Olimpiade itu kayak naik haji. Untuk wartawan olahraga. Capaian tertingginya gitu Mas Aris ya? Saya pernah 2012. Dan selain itu kan ketika masuk di Metro tahun 2000 dengan jurnalis yang masih belum tidak seperti sekarang ya. Jadi masih nggak banyak gitu ya. Jadi kita memang harus bisa segala. Paginya liput ke DPR, sorenya liput olahraga, seperti itu. Jadi udah lintas bidang ya bagi seorang Aris Fadila ini menekuni dunia jurnalistik selama lebih dari selain olahraga misalnya meliput ibadah haji, haji beneran juga udah ya kan. Haji di olahraga udah, haji beneran juga meliput. Terus yang paling berkesan adalah ketika meliput konflik di Ambon tahun 2000. Jadi Metro TV ketika pertama mengudara tahun 2000 itu memberangkatkan tim di 3 daerah konflik lah. Di Ambon, Aceh, dan Timur Timur. Dulu Timur Timur ya, sebelum kemudian menjadi Timor Leste. Dan Metro TV saat itu ingin menunjukkan bahwa kami bisa hadir dimanapun, di daerah konflik, di daerah yang menjadi perhatian publik, tapi bukan untuk sekedar memberitakan daerah konflik, tapi juga memberi istilahnya kami dulu disebutnya itu jurnalisme damai. Bagaimana kami bisa membawa kedamaian di daerah-daerah konflik tersebut dengan produk-produk jurnalistik kami waktu itu. Dampak itu juga yang kemudian ingin ditularkan ke masyarakat begitu ya. Nah, Mas Aris, ini kan kenapa ada jurnalis Day MJN itu kan juga karena kita merayakan yang namanya Hari Pers Nasional kemarin. Betul. Itu dan kita menyambutnya dengan perayaan seperti ini yang kita gagas. Nah, kalau menurut Mas Aris sendiri, apa sih sebenarnya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia jurnalistik di Indonesia saat ini?
Ya, tantangannya terus berkembang ya. Melihat sekarang kita tahu media sosial, semua orang bisa jadi jurnalis. Tapi sebagai jurnalis yang bekerja di media mainstream, media yang garis utama ya, kita memang punya punya tanggung jawab. Mungkin dulu kita hanya mencari fakta dan menyampaikan fakta ke masyarakat. Sekarang kita juga harus menjadi verifikator, kita harus menjadi kurator terhadap fakta-fakta yang disampaikan di media sosial. Itu menjadi tanggung jawab lebih kita untuk bisa memberikan bahwa apakah yang masyarakat lihat di media sosial itu adalah benar-benar terjadi. Seperti apa sebenarnya, seperti apa faktanya. Dan itulah tugas kita. Dan itu dari sisi jurnalisnya ya, kerja jurnalis. Belum lagi soal bisnis kan, itu juga menjadi tantangan bersaing dengan media sosial. Ya itu persaingan di dunia digital yang sekarang tuh udah makin masif begitu ya. Tapi kan kemudian kita tidak stop di situ, Mas. Mas Aris sudah pernah pengalaman misalnya dicetak, pengalaman juga di TV. Kita di Metro TV ini juga punya unit-unit yang lain seperti misalnya koran, ada juga online. Nah, kalau Mas Aris sendiri melihat bagaimana nih sinergitas antara berbagai platform jurnalistik yang ada di Indonesia sekarang? Ya itu mutlak dan memang harus begitu. Kita harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, kemajuan cara orang mengkonsumsi berita. Kita harus jika kita ingin bertahan, kita harus beradaptasi dengan itu. Ya kita tahu anak-anak sekarang mungkin sudah tidak lagi menonton TV konvensional dengan layar TV. Orang nonton di handphone, gadget, segala gadget segala macam. Dan kita harus masuk ke situ. Jadi sinergitas itu ya betul. Jadi dulu mungkin berpikir bikin berita TV dengan berita yang sekian durasinya, ketika itu ditonton di gadget itu harus mungkin durasinya lebih pendek ya kan. Tapi esensi dari berita itu, fakta itu tetap harus ada di dalam itu. Itu kan butuh kreativitas. Ya sekarang orang bilang AI bisa menggantikan banyak hal, tapi menurut saya bahwa kita justru harus memanfaatkan AI untuk membuat kerja kita lebih efisien, tapi kreativitas dan investigasi, rasa itu menurut saya itu adalah domain manusia, bukan domain mesin. Ya. Walaupun ada tantangan AI, tapi justru kita bisa memanfaatnya sebagai peluang begitu. Betul. Ya. Dan perasaan manusia dan kemudian intuisi itu tidak bisa digantikan oleh AI. Semoga di Journalist Day kali ini kita tetap menjadi media yang berintegritas, tidak hanya sekedar menginformasi, tapi benar tadi kata Mas Haris harus memverifikasi secara faktual apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Haris atas bincang-bincang singkatnya. Semoga ini menginspirasi para pemirsa dan juga jurnalis di seluruh Indonesia di rangkaian Hari Pers Nasional dan juga Journalist Day MJN 2025. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.